Karena aku mengenal ayahmu. Kami sama-sama datang dari kota kegelapan. Ayahmu seorang warlock. Bukan hal sulit untuknya menghilang dari kota kegelapan begitu saja. Dia memiliki kemampuan yang baik dalam hal sihir. Tidak ada emosi di dalam suara Wes. Dia tidak terdengar menyetujui atau tidak menyetujui tindakan Markus. Jika memang ayahku bersusah payah untuk menghilang dan kabur dari kota kegelapan, serta menjauhi kerumitan segala pemberontakan di masa lalu, kenapa dia harus membawa kunci serta bersamanya? Bukankah itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri jika memang dia tak ingin terlibat dengan pemberontakan masa lalu? Supaya keluarga Flynn tidak mendapatkan kunci, ujar Erika. Lebih daripada semua orang, ayahmu yang paling tahu apa yang akan terjadi kalau keluarga Flynn mendapatkan kunci itu. Rin tidak bisa menyembunyikan keraguannya. Semua tampak sangat aneh. Dia mencoba membayangkan ayahnya kabur di balik kegelapan dengan sebuah kunci tergenggam di tangannya, lalu gagal dan sekarang semua orang memburunya. Dulu, ayahmu adalah orang kepercayaan keluarga Flynn. Tapi di saat-saat terakhirnya, dia melawan keluarga Flynn dan melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri serta masa depan manusia. Bahkan dia membaur bersama makhluk fana. Wes kembali berkata-kata di dalam kepala Rain. Kalau kau mau kebenaran dariku, kau akan mendapatkannya. Tapi aku harus meminta hal yang sama darimu sebagai balasannya. Kau pikir aku menyimpan kebenaran? Kau pikir aku sengaja menyembunyikan ayahku? Rin berkata dengan sangat emosi. Rin, itu Erika. Nada suaranya lembut tak seperti biasanya. Yang dimaksud oleh Wes adalah mungkin ada ingatan yang tersembunyi atau terkubur di alam bawah sadarmu. Wes mengatakan dia tidak bisa menggali ingatanmu. Kami semua yakin ada sesuatu yang sengaja menutupi atau menyegelnya. Rin teringat pada kata-kata sang penyihir di rumah ayahnya. Rin diam saja sambil menggigit bibirnya. Ia membenci jika ada orang lain yang mencoba mengorek isi kepalanya dan menyentuh kenangan-kenangannya yang bahkan dia sendiri tak bisa mengingatnya. Jess ikut bersuara. Kau sempat mengatakan padaku bahwa kau kehilangan ingatanmu sejak kau datang ke kota sekitar 5 tahun yang lalu. Bukankah itu sedikit aneh? Apa yang menyebabkan kau tidak bisa mengingat masa lalumu? Iya, ayahku mengatakan aku mengalami kecelakaan. Hanya itu yang bisa aku ingat. Dan kecelakaan itu pula yang membuat kesehatan ayahku menurun. Aku hanya beruntung masih bisa terus hidup dan hanya kehilangan sebagian ingatanku. Iya, itu sudah jelas. Ayahmu atau seseorang mungkin sengaja menutup ingatanmu di masa lalu untuk sesuatu hal. Dan hanya dia yang tahu apa yang terjadi. Wes kembali berkata di dalam kepala Rin, aku tak akan bisa membantumu jika kau tak mengizinkanku untuk menyelami ingatanmu. Semua sangat tergantung pada keterbukaan dirimu. Kau tak harus melakukannya jika tak ingin, ujar Jess yang memotong pembicaraan mereka. Rin mengangguk ke arah Wes. Dia siap untuk menerima kebenaran. Lewat kedua lengan jubah Wes muncul sepasang tangan sekelam bayangan dan menyentuh puncak kepala Rin. Ketika melihat sepasang tangan hitam itu, Rin teringat pada sosok Samantha
yang tak memiliki bentuk tubuh, hanya berupa bayangan hitam. Perlahan tapi pasti Rin dapat merasakan adanya aliran kekuatan dari sepasang tangan Wes yang mengalir ke dalam kepalanya. Kekuatan itu seperti kejutan listrik statis yang menyengat kulit kepala. Sepasang mata Rin jadi sangat berat, rasanya ia ingin terlelap saat itu juga. Sebelum Rin benar-benar memejamkan mata, dia sempat melirik ke arah Jess yang terlihat tak berekspresi sama sekali. Rin hanya melihat kegelapan di dalam pikirannya. Perlahan tubuhnya seperti melayang di dalam ruang hampa. Ia berusaha memberontak mencari pijakan atau pegangan apapun yang bisa dia sentuh. Akan tetapi dia seperti bermimpi dan terjatuh dari ketinggian. Perlahan-lahan kepalanya serasa diremukan. Rin bernafas dengan susah payah dan mendadak sekujur tubuhnya menggigil. Sekilas dia melihat warna kelabu di dalam sebuah kota. Kota itu terlihat samar-samar di dalam bayangan kegelapan. Ketika malam baru saja turun dan tak ada sinar lampu sama sekali. "Hentikan!" Dalam kejauhan, Rin seolah bisa mendengar suara Jess yang berteriak meminta Wes untuk menghentikan apapun itu yang sedang dia lakukan terhadap Rin. Rin merasa lemas tak berdaya dan tubuhnya limbung. Dia merasa seseorang menopang tubuhnya yang hampir ambruk ke lantai. Rin bisa merasakan aroma parfum dari pakaian Jess. Kedua mata Rin masih berat, dia tak bisa membuka mata tapi bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. "Kau baik-baik saja, Rin." Jess menggendong tubuh Rin dan membaringkannya di permukaan sofa. Rin yakin sofa itu berada di tengah-tengah ruang perpustakaan dan biasanya dia gunakan untuk membaca. "Yang mulia," Rin bisa mendengar suara Erika berbicara pada Jess. Rin merasa seseorang berusaha menelanjanginya. Entah siapa, dia mencoba menarik kerah leher kaos Rin dan menyibak bahunya. "Lihatlah bahu kanannya." Jess menunjuk Rin dengan gerak tubuhnya. Gadis itu mulai menggerakkan mata dan bergelung di permukaan sofa. Erika meletakkan tangannya yang dingin di bahu Rin. "Kau baik-baik saja." Pelan-pelan Rin mengangguk, berat yang terasa membebani kepala dan tubuhnya sudah pergi, tapi dia dapat merasakan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Ada mantra yang menutupi pikirannya, ujar Wes kepada semua orang yang ada di dalam ruangan itu melalui kepala mereka masing-masing. Ingatannya tidak bisa dijangkau. "Apakah itu semacam mantra penghalang? Selubung?" tanya Erika. "Maksudmu seseorang menutupi ingatannya dengan selubung?" "Kau benar, Nyonya Erika. Seseorang menyelubungi ingatannya dengan sebuah mantra yang sangat kuat. Aku tak bisa mematahkan mantra itu di sini. Dia harus datang ke kota kegelapan dan melakukan ritual pembukaan mantra di sana." "Kenapa dia harus pergi ke sana?" Jess terdengar sangat marah. "Yang mulia, mantra ini dibuat dan diciptakan dari kota kegelapan. Hanya dari tempat muasalnya, mantra ini bisa dipatahkan. Aku tak memiliki daya dan upaya untuk melakukannya. Mungkin saudara-saudara dari kota kegelapan bisa membantu." Rin tiba-tiba duduk tegak. "Apa yang kalian katakan dengan mantra dan sebagainya? Siapa yang memasangkan mantra pada ingatanku? Jadi aku kehilangan ingatan, bukan karena suatu kecelakaan." "Dia tidak harus pergi jika memang tidak menginginkannya." Wes menggemakan kata-kata terakhir sebelum dia benar-benar menghilang dari ruangan itu. Kemunculannya dan kepergiannya sama misteriusnya. "Yang mulia," Erika terlihat sangat gelisah. "Kita tahu
betapa berbahayanya kota kegelapan saat ini. Bahkan dulu, kita hampir tidak selamat dari kota itu. Aku tahu, Erika. Jess mendesis. Tapi kita harus mengambil risiko. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dan siapa gadis ini sebenarnya jika kita tidak menyingkap tabir yang menyelimuti ingatannya. Lanjut Erika. Di mana tempatnya kota kegelapan itu berada? Rin terlihat sangat gusar. Bawa aku ke sana. Biarkan aku memutuskan apa yang harus aku lakukan dengan ingatanku. Mereka keluar meninggalkan istana Darkwood melalui jalan rahasia yang menghubungkan antara Darkwood dengan pinggiran kota Westlake. Begitu mereka keluar melalui gua yang sangat panjang dan super lembab itu, Rin tiba-tiba diterpa oleh udara yang sangat dingin. Aku tidak mengerti kenapa kita harus keluar melalui lorong rahasia yang menyebalkan ini. Rin mengeluh. Mereka berdiri di sudut kota yang lumayan sepi. Terowongan itu terhubung dengan sebuah bangunan gereja kosong yang sudah lama ditinggalkan. Jalan di depan mereka kosong kecuali ada beberapa truk pengirim barang yang bergulir di sepanjang ujung blok. Kenapa kita tidak menggunakan kereta kuda? Seperti biasa Randall mengantarkan kita setiap kali ke kota. Apakah karena ini siang hari dan kau terlalu malu untuk meninggalkan Darkwood menggunakan kereta kuda seperti seorang raja yang seharusnya yang mulia? Dan aku memang seorang raja, ujar Jess menyeringai. Dia tak melihat pada Rin tetapi melihat ke sekitar blok yang siang itu begitu lengang. Salju terlihat masih menumpuk di beberapa bagian. Rin menggigil meski sudah mengenakan mantel yang cukup tebal. Jess tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memeriksa kening Rin. Ada apa? Tanya Rin. Demammu sudah sembuh. Kekuatan penyembuh pasukan kegelapan memang tak dapat diragukan. Oh, dan Jess, kenapa aku seperti merasa musim dingin di sini jauh lebih lama dan lebih dingin. Padahal kita hanya berjarak beberapa mil dari kota tempatku tinggal. Kita tidak berpisah oleh garis khatulistiwa atau semacamnya. Mungkin kau lupa bahwa kota ini telah diselimuti oleh begitu banyak macam sihir. Orang luar melihat Westlake tak selayaknya bagaimana kita melihat dari sisi dalam. Sudahlah, jangan banyak mengeluh. Sebaiknya kita bergegas agar tiba di kota kegelapan sebelum gelap. Bagaimana Wes menuju ke kota kegelapan? Apakah dia menggunakan mobil atau terbang sepertimu? Jess benar-benar menyeringai. Rambut coklat keemasannya terlihat seperti perunggu di bawah cahaya matahari siang yang sedikit redup. Hari itu dia menutupi runanya menggunakan make up yang ditorehkan oleh Erika dengan bantuan Rin tentunya. Kenapa kau tidak menggunakan pesona saja? Bukankah kita masih berada di kawasan Darkwood? Kau cerewet sekali, Nona pelayan. Secara teknis, sekarang kita berada di Westlake. Aku tidak bisa menggunakan pesona sihir, atau orang-orang itu bisa menyadari keberadaanku. Kita akan sulit sekali membedakan manusia fana dan bukan di sini. Soalnya, kau tahu, 99% penghuni Westlake adalah para makhluk bayangan. Rin melirik ke arah Jess yang masih berdiri dengan anggunnya di balik mantel hitam selutut. Tahu tidak, aku akan merasa lebih nyaman jika ada Erika, Randall atau Samantha di sini. Apa aku tidak cukup untuk melindungimu? Jess menatap Rin dengan tatapan yang sangat dingin. Kau meragukan rajamu.
Bukan perlindungan yang aku butuhkan sekarang, melainkan orang yang bisa membantuku untuk berpikir, desis Rin. Tiba-tiba dia terhenyak dan teringat pada sesuatu. Rin menutup mulutnya dengan tangan. Oh, Benjamin, serunya. Kau melupakanku. Namaku Jess Dauntes, balas Jess dengan sedikit nyinyir. Dan Benjamin, yang kau maksud dia hanyalah anjing yang sangat mengganggu. Brengsek, diamlah. Aku sedang berpikir. Aku pikir terakhir kali pergi ke hutan bersamanya. Kami berjalan-jalan dan pergi ke kabin pemburu itu untuk memeriksanya sekali lagi. Tapi, kenapa saat aku terbangun, tiba-tiba aku sudah menemukan diriku di dalam kamar. Kalian membawaku ke tengah-tengah perpustakaan setelahnya. Jadi, di mana Benjamin? Apa yang kalian lakukan padanya? Jess menggeleng-geleng tak percaya, lalu memandang ke langit seakan-akan sebentar langit itu runtuh dan mengungkapkan rahasia semesta kepadanya. Sekarang kau menuduhku tengah mencelakai teman anjingmu itu. Yang benar saja, kelak Jess. Sebaliknya, dia yang selalu membawamu berada dalam keadaan bahaya. Asal kau tahu itu. Apa maksudmu, Jess? Rin menatap Jess dengan sepasang mata menyipit. Jaga sikapmu itu, Miss Orwell. Semakin hari ku perhatikan, kau tak lagi menghormatiku sebagai seorang bos. Rin melongo tak percaya dengan kata-kata yang terlontar dari mulut Jess. Jess tampak menyesali kata-katanya. Tenanglah Rin, dia aman di istana. Erika dan yang lainnya pasti menjaganya. Dia bisa melakukan apa saja di sana sepuasnya dan menjawab seluruh rasa penasarannya selama ini. Jess menarik tangan Rin dan mereka bersiap menyeberangi jalan. Tapi saat yang sama tiba-tiba sebuah kendaraan berwarna hitam berhenti tepat di samping mereka. Rin dan Jess menoleh. Apakah itu Randall? Rin mengerutkan kening dan mencoba memperhatikan sang pengemudi di balik kereta kuda itu dengan seksama. Di balik bangku pengemudi yang terbuat dari logam hitam, rupanya duduklah Wes. Dia berbeda dari Randall. Randall terdiri dari tulang belulang yang diselimuti oleh asap hitam, sedangkan Wes sepenuhnya terbuat dari asap hitam berbentuk serupa bayangan seperti halnya dengan Samantha. Mereka tak memiliki tubuh. Rin mengejapkan mata dan sosok Wes berubah menjadi seorang pria yang mengenakan mantel gelap. Rin sedikit bingung dan pusing. Dia hampir limbung dan Jess menopangnya dari belakang. Kau tidak apa-apa? Apakah aku sedang melihat sosok Randall? Ataukah manusia? Ataukah yang lainnya? Kau melihat sosok Wes dalam wujud aslinya di balik selubung sihir. Tapi sekarang kau melihatnya dalam sosok manusia. Orang lain, maksudku makhluk fana yang melihat kita, akan menyadari bahwa dia hanyalah seorang kusir kuda biasa. Tapi para makhluk bayangan akan menyadari bahwa dia adalah bukan manusia. Dan kenapa sesaat lalu aku bisa melihat sosok aslinya? Padahal ketika baru datang ke sini, aku tidak bisa melihat sosok asli mereka. Maksudku, Randall dan yang lainnya. Mungkin karena selubung sihir yang menghalangi kepalamu sedikit-sedikit mulai tersibak. Tenanglah, ada waktunya kau akan benar-benar bisa melihat semuanya dalam keadaan mata telanjang. Kita hanya perlu datang ke kota gelapan untuk menguak selubung di dalam kepalamu. Jess melanjutkan, masuklah. Rin masih saja berdiri menganga di sana. Jess mengambil lengannya dan setengah mendorong Rin masuk ke pintu kereta yang terbuka. Kemudian mengayun tubuhnya sendiri untuk naik menyusul Rin. Jalan-jalan di kota Westlake hari itu cukup padat.
Seperti kota-kota lainnya pada jam-jam kerja, ada banyak sekali kendaraan berlalu lalang di sana. Tapi Rin sedikit ragu bagaimana kereta kuda ini bisa bersaing dengan mobil-mobil lain. Jika dia berada di Darkwood, maka dia sama sekali tidak heran karena Darkwood terdiri dari hutan dan hampir tidak ada kendaraan di sana. Tiba-tiba kereta berayun dan melangkah ke depan. Tubuh Rin merasa sangat ringan, angin dingin berhembus kencang dan menerpa rambutnya. Dia mengira sedang berjalan di antara keramaian mobil dan kendaraan yang lain, tapi mereka bergerak dan melewati seluruh kendaraan yang sedang macet itu. Rin menelan ludah dan mulai melongokkan kepala keluar jendela. Kita terbang, Jess. Benarkah kita terbang menggunakan kereta ini? Kenapa kau begitu terkejut, Rin? Bukankah kau selalu melakukannya setiap kali menggunakan kereta bersama Randall dan Samantha dan pasukan kegelapan lainnya? Apa maksudmu? Bukankah setiap kali Randall mengemudikan kereta, kita berjalan di permukaan aspal yang datar? Tentu saja tidak. Randall hanya mengemudikan kereta, tapi para pasukan kegelapan yang selalu mengawal dan melindungimu. Mereka mengangkat kereta kuda hingga terbang di udara. Jika tidak, maka sudah pasti perjalanan kalian akan dihadang oleh para makhluk bayangan di dalam gelapnya hutan Darkwood. Jess. Iya, Rin. Sebelumnya, kau berkata bahwa sebaiknya kita tidak pergi ke kota kegelapan. Apakah ada sesuatu yang buruk tentang kota itu?